Guys, pada ketika inilah dikatakan Indonesia sudah tiba masanya Indonesia bersaing hebat bersama dengan Amerika. Mungkin dulu Indonesia bersama dengan Amerika Syarikat di mana Indonesia ditinggal jauh di belakang. Tetapi pada masa kini dikatakan level Indonesia dan juga Amerika Syarikat boleh dikatakan setara, guys. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Kepada subscriber yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa berikan sokongan, berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan satu cara mudah. Just klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman, guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita zoom sedikit kepada judul utama yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan sudah tiba masanya Indonesia bersaing hebat bersama dengan Amerika Syarikat. Mungkin dulu Indonesia ditinggal jauh di belakang Amerika Syarikat. Tetapi pada saat ini, Indonesia sama level dengan Amerika Syarikat. Tidak percaya? Jom, kita semak dulu video ini. Rusia bocorkan Indonesia bisa manfaatkan Amerika di LCS TUK dapat kejayaan. Gantian Amerika jadi boneka Indonesia TUK lawan Tiongkok. Penting kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika, saling kunjung antara pejabat kita cukup intensif, bahkan dapat saya sampaikan paling intensif bahwa kita harus menyelesaikan beberapa masalah di bidang ekonomi yang sangat rumit. Sahabat Bagi-Bagi, berita mengejutkan datang dari jantung Moskow, Rusia. Adalah sebuah bocoran eksklusif yang menyatakan bahwa Indonesia mungkin berada di garis depan untuk mendominasi skenario di Laut Cina Selatan, dengan syarat bahu-membahu dengan Amerika Serikat. Kita harus bersekutu dengan AS, seperti Malaysia yang sudah Mimin bahas kemarin. Menariknya, sumber dari Moskow, Rusia, menyebut bahwa dengan peta baru ini, Indonesia bisa membujuk AS agar terus mendukung Indonesia di kancah global. Sebagai gampangnya, kita peralat Amerika untuk melawan China, seperti itu. Jadi kita tak perlu capek-capek melawan China, AS saja yang berperang dan kita pura-pura mendukung AS, dan tentu ini harus dibicarakan dengan China. Seperti kemarin saja, setelah Prabowo bertemu dengan Menhan Amerika panas dan justru memberikan klarifikasi, kalau negara kita tidak melawan China di LCS bersama Amerika. Dua kekuatan besar ini bisa dimanfaatkan untuk menjadikan Indonesia semakin kuat. Kita flashback sebentar, sejak peristiwa dramatis ketika Indonesia gagal mengakuisisi pesawat tempur Su-35 dari Rusia. Sebuah kegagalan yang disebabkan oleh bayang-bayang sanksi dari negara barat, terutama AS, hubungan geopolitik Indonesia dengan kekuatan besar global semakin menarik. Menurut Topwar.ru, mimpi Indonesia untuk memperkuat armada udaranya dengan Su-35 harus terkubur karena ancaman sanksi KATSA AS. Dalam peta baru yang dikeluarkan China, klaim teritorial mereka semakin ekspansif, menekankan kepentingan strategis Natuna dan wilayah lain yang masuk dalam ZEE Indonesia. Dengan situasi ini, Indonesia, dengan populasi demokratis terbesar ketiga di dunia setelah India dan AS, memiliki potensi besar untuk menjadi sekutu strategis AS dalam melawan klaim sepihak China. Sekutu bohongan, hanya untuk dimanfaatkan soal perang LCS. Regnum.ru menyoroti bahwa dengan prinsip demokrasi berteman dengan demokrasi, sulit membayangkan konflik besar antara Indonesia dan AS di masa depan. Jika memutuskan untuk mempererat kerjasama dengan AS, Indonesia memiliki peluang emas untuk mengambil peran kunci di Laut Cina Selatan. Dengan hanya memberikan akses kepada AS ke beberapa pangkalan dan berbagi intelijen, Indonesia bisa menjauh dari pusaran konflik langsung dengan Tiongkok. Jangan-jangan nanti kita bisa terjebak seperti tetangga kita yang Mimin bahas kemarin. Ini hanya saran dari Rusia. AS, dengan komitmen kuatnya pada kebebasan navigasi, mungkin menjadi pendukung terbesar Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayahnya di Laut Cina Selatan. Sangat berbeda dengan Tiongkok yang dengan agresif memperluas klaim teritorialnya, termasuk di Natuna yang jelas berada dalam kedaulatan Indonesia berdasarkan hukum internasional. Mengingat semua ini, analis percaya bahwa Indonesia mungkin akan semakin mendekati AS, terutama dengan rilis peta baru China. Namun,
Strategi terbaik bagi kita ini mungkin adalah menjaga keseimbangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Sebagai anggota ASEAN, memperkuat blok regional ini akan menjadi kunci keberhasilan Indonesia di panggung internasional. Sahabat bagi-bagi, kesimpulan dan analisis mengenai situasi geopolitik terkini menunjukkan bahwa peta baru yang dikeluarkan oleh China di Laut China Selatan menegaskan ambisi mereka yang semakin meningkat, mempengaruhi klaim teritorial negara-negara di kawasan tersebut, termasuk Indonesia. Di tengah dinamika ini, hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat tampak semakin menguat, khususnya setelah insiden penolakan pembelian Su-35 dari Rusia. Hubungan ini bisa diartikan sebagai respons strategis Indonesia terhadap eskalasi klaim China. Sementara itu, ASEAN, sebagai blok regional, memiliki peran krusial untuk memastikan kepentingan bersama anggotanya tetap terjaga. Mengingat posisi Indonesia sebagai negara demokratis dengan populasi terbesar ketiga di dunia dan lokasinya yang strategis, Indonesia memiliki keuntungan unik untuk mempengaruhi dinamika regional. Namun, keuntungan tersebut datang dengan tantangan untuk menjaga keseimbangan hubungan dengan kekuatan besar seperti AS dan China. Dalam konteks ini, pendekatan diplomasi yang cerdas dan strategis menjadi esensial bagi Indonesia untuk menjaga kedaulatannya dan kepentingan nasional di masa mendatang. Bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Guys, pada saat ini kalau kita tengok geopolitik bukan sahaja di dalam negara kita, tetapi di mana geopolitik memainkan peranan yang paling penting hubungan di antara negara-negara satu dunia. Begitulah kalau kita tengok apa yang Indonesia perlukan sekarang. Di mana geopolitik bagi Indonesia sekarang, semua negara di luar daripada Indonesia saling bekerjasama dengan Indonesia. Sebalik kerjasama terjalin, di sanalah sebenarnya ada geopolitik yang sangat-sangat baik yang Indonesia ingin wujudkan pada saat ini. Kita dapat nampak pada ketika ini satu isu yang sangat-sangat panas. Banyak sekali media-media asing perdebatkan mengenai isu ini, di mana isu daripada China yang ingin mengklaim ataupun telah mengeluarkan satu peta baru, di mana di dalam peta baru itu melibatkan beberapa negara seperti Malaysia, India, Taiwan dan ada beberapa negara yang lain, di mana China mengklaim kawasan itu termasuk di dalam 10 jajaran kawasan peta China, guys. Jadi daripada permasalahan itu, daripada isu panas tersebut, kita dapat nampak bahawa Indonesia masih menjalinkan hubungan yang baik bersama dengan Amerika Syarikat. Di mana Indonesia bijak. Indonesia tidak terus masuk bridge dan membuangkan G7. Tidak, guys. Di mana Indonesia masih menjalankan hubungan kerjasama yang baik bersama dengan G7. Di samping itu juga, di mana Indonesia bersetuju dengan apa yang telah diutarakan di dalam bridge. Jadi hubungan kerjasama Indonesia bersama dengan China, bersama dengan Amerika Syarikat dan juga negara-negara yang lain masih terjalin dengan begitu baik. Di mana dikala masalah ini timbul, di mana Indonesia masih menjalankan hubungan yang baik, hubungan kerjasama bersama dengan Amerika Syarikat, tetapi walaupun kita dapat nampak pihak China ingin mengklaim semua kawasan di ASEAN ini, di mana semua China ingin klaim, tetapi dalam masa yang sama, di mana hubungan kerjasama yang baik di antara Indonesia bersama dengan Amerika Syarikat. Jadi jika hubungan yang baik, tidak mustahil. Jika ada something happen, mungkin China ingin mengklaim bahawa Pulau Natuna itu kepunyaan China, tidak mustahil Amerika Syarikat akan turun dan turut akan membantu Indonesia di atas kerjasama yang telah terjalin di antara Indonesia dan juga pihak Amerika Syarikat. Itulah kalau kita tengok hubungan yang baik ataupun Indonesia masih mengamalkan prinsip non-blok. Tapi apa-apa pun kita just mendoakan agar hubungan di antara Indonesia bersama dengan negara-negara seperti Amerika Syarikat, China, semua negara-negara di dunia ini masih terjalin dengan begitu baik dan agar semua negara kita masih berada dalam keadaan aman dan terhindar daripada semua peperangan, guys. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.